Udara dini hari masih terasa lembab ketika kabut tipis mulai turun di atas hamparan sawah. Langit belum benar-benar gelap, tapi juga belum cukup terang untuk disebut pagi. Di antara kabut itu, samar-samar terlihat sebuah rumah sederhana berdinding, papan dengan cahaya lampu minyak yang berkelip lembut dari jendela. Dari dalam rumah itu, terdengar suara lembut seorang perempuan muda bersenandung pelan sambil menata sayur mayur ke dalam keranjang bambu. Dialah Amel, gadis berusia 21 tahun yang dikenal semua orang di desanya. Amel adalah sosok yang mudah disukai. Wajahnya cantik alami tanpa riasan, kulitnya sawo matang bersih, dan rambut hitam panjangnya selalu dikepang rapi. Meski berasal dari keluarga yang pas-pasan, Amel tidak pernah malu dengan keadaannya. Ia selalu menjaga kerapian diri, memakai pakaian sederhana namun bersih, dan berbicara sopan kepada siapapun. Para tetangga kerap mengatakan bahwa Amel bukan hanya kembang desa karena wajahnya, tetapi juga karena hatinya yang lembut dan sikapnya yang rendah hati. Setiap hari, Amel membantu kedua orang tuanya berjualan sayur di pasar tradisional yang jaraknya sekitar 7 km dari rumah. Mereka menjual hasil kebun sendiri, kangkung, bayam, tomat, cabai, kadang juga ketimun dan kacang panjang yang mereka tanam di lahan kecil di belakang rumah. Pekerjaan itu tidak mudah. Mereka harus berangkat sebelum fajar menyingsing agar bisa mendapat tempat di los pasar. Dan hampir setiap hari, Amel yang mengambil alih tugas paling berat, mengantar dagangan lebih dulu menggunakan sepeda motor tua dengan gerobak kecil yang dipasang di belakangnya. Jam dinding bambu di ruang tamu berdetak pelan menunjukkan pukul 2:50. Amel sudah siap dengan jaket lusuh warna abu-abu, celana panjang hitam dan sandal jepit. Wajahnya segar meski belum sempat sarapan. Ia menyalakan lampu di teras, lalu menatap ke arah ibunya yang sedang menyiapkan termos air panas di dapur. "Bu, Amel berangkat duluan ya. Nanti bapak nyusul saja bawa sayur yang belum sempat dibungkus," ucapnya dengan suara lembut. Ibu Amel, seorang perempuan paruh baya dengan wajah letih tapi penuh kasih, menatap putrinya dengan cemas. "Jangan ngebut di jalan. Enduk, jalannya licin habis hujan tadi malam." Amel tersenyum lalu memeluk ibunya sebentar. "Iya bu." "Amel hati-hati. Lagian motornya aja udah minta didorong kalau nanjak," candanya ringan. Di luar, udara dini hari menggigit kulit. Amel memeriksa ikatan tali pada gerobak kecil di belakang motornya yang berisi sayur mayur segar dalam keranjang. Ia memastikan semuanya tertata rapi sebelum akhirnya menyalakan mesin motor. Suara knalpot tuanya menggeram pelan, memecah kesunyian kampung. Jalanan menuju pasar cukup sepi di jam itu. Lampu-lampu rumah masih banyak yang padam, hanya beberapa. Warung kopi yang sudah buka untuk melayani para tukang ojek atau sopir truk sayur yang lewat lebih dulu. Sepanjang perjalanan, Amel menikmati kesejukan udara pagi. Sesekali ia melihat pantulan sinar bulan di permukaan sawah yang tergenang air, dan suara jangkrik yang mulai mereda digantikan kicauan burung-burung kecil dari kejauhan. Di tikungan dekat balai desa, Amel melihat beberapa lelaki tua yang sedang bersiap ronda. Mereka melambaikan tangan dan Amel membalas dengan senyum ramah. "Pagi pak," serunya. "Pagi nduk, hati-hati di jalan," balas salah satu dari mereka. Kehidupan desa memang sederhana, tapi bagi Amel semuanya terasa berarti. Ia tahu, setiap keringat yang menetes dari kerja kerasnya adalah bentuk cinta untuk orang tuanya. Ia pernah berkata pada ibunya, "Amel cuma pengen bapak sama ibu nggak capek-capek terus. Kalau dagangan laku banyak, kita bisa beli atap baru biar nggak bocor." Kalimat itu sederhana, tapi penuh ketulusan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa haru. Sesampainya di pasar, suasana masih lengang. Hanya beberapa pedagang yang baru datang menata dagangan. Amel segera memarkir motornya di dekat los sayur, lalu mulai menata dagangannya di atas meja kayu. Ia menyapu permukaan meja dengan kain basah, mengatur keranjang dengan hati-hati agar tampak menarik. Ketika para pembeli mulai berdatangan sekitar pukul 5, Amel sudah siap melayani mereka dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Wah, kayaknya kangkungnya segar banget nduk," kata salah satu pelanggan tetapnya, seorang ibu rumah tangga yang datang hampir setiap pagi. "Iya bu, baru dipetik tadi malam. Harganya masih sama ya," jawab Amel ramah. Ia melayani setiap pembeli tanpa lelah, menimbang, membungkus, dan kadang menambahkan sedikit bonus daun bawang atau cabai kecil untuk pelanggan tetap.
Pedagang lain pun menyukainya. Bukan karena bersaing harga, tapi karena Amel tak pernah pelit senyum dan suka membantu. Bila ada pedagang lain yang kesulitan menurunkan barang, Amel dengan ringan tangan ikut menolong tanpa diminta. Namun, di balik semua keceriaan itu, Amel terkadang merasa aneh setiap menjelang subuh. Ada momen singkat yang sulit dijelaskan, seolah ada yang memandanginya dari kejauhan saat ia melintasi jalan dekat rel kereta api. Jalur yang harus dilewatinya setiap hari. Ia pernah bercerita pada sahabatnya sesama pedagang bahwa beberapa kali ia mendengar suara seperti langkah kaki mengikuti dari belakang. Padahal ketika menoleh, tak ada siapapun. Mungkin cuma angin, Amel. Lagian kamu jalan pas masih gelap, kata sahabatnya sambil tertawa. Mencoba menenangkan, Amel ikut tertawa kecil, meski hatinya tak benar-benar yakin. Malam harinya, ketika ia berbaring di kamar, kejadian aneh itu seperti terulang dalam mimpi. Ia bermimpi sedang melewati rel yang sama, tapi kali ini tak ada cahaya bulan. Hanya kegelapan dan suara derit besi yang panjang, seperti suara roda kereta melintas di atas rel. Ia berhenti, mencoba menatap arah suara itu, tapi dari ujung gelap muncul cahaya silau mendekat cepat ke arahnya. Amel berusaha berlari, tapi tubuhnya seakan kaku. Dalam hitungan detik, cahaya itu menelannya, dan ia terbangun dengan napas tersengal. Ia duduk, menatap sekeliling kamar yang sunyi, lalu menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30. Angin dari jendela berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa seperti besi. Amel memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Mimpi aja, cuma mimpi. Gumamnya pelan esoknya meski masih sedikit gelisah. Amel kembali berangkat seperti biasa. Ia tidak mau membuat ibunya khawatir hanya karena mimpi. Ia percaya, selama ia berbuat baik dan tidak mengganggu orang lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang menekan. Firasat halus yang belum bisa ia pahami. Fajar mulai merekah. Di langit timur, warna oranye muda perlahan menggantikan kelam malam. Suara azan subuh dari surau kecil di ujung jalan menggema lembut, bersahut dengan suara ayam berkokok dari berbagai arah. Amel menatap ke arah sawah, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Bagi Amel, hari baru selalu berarti harapan baru. Ia tak tahu bahwa pada pagi-pagi berikutnya, jalan yang sama yang ia lalui dengan senyum dan semangat itu akan menjadi saksi bisu tragedi yang mengubah segalanya. Fajar belum benar-benar tiba ketika Amel terbangun lebih awal dari biasanya. Angin malam yang masuk melalui celah jendela membuat tubuhnya menggigil. Ia merasakan sesuatu yang berbeda pagi itu. Kepalanya berat, tenggorokannya kering, dan matanya terasa panas. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri, lalu mengelap keringat dingin yang menetes di pelipisnya. Kayaknya badan Amel anget, ya, gumamnya sendiri. Ia menempelkan punggung tangan ke dahinya. Sedikit demam, tapi tidak terlalu parah. Ia menatap jam dinding bambu yang menunjukkan pukul 2:45. Biasanya di jam itu, ia sudah mulai menata sayuran. Dari dapur terdengar suara ibunya batuk pelan. Amel segera bangkit, menata rambutnya, lalu berjalan ke dapur dengan langkah yang masih agak goyah. Ia menemukan ibunya sedang duduk di kursi kayu, menjerang air untuk kopi ayahnya. "Ibu belum tidur?" tanya Amel. Suaranya serak. "Lagi nungguin air panas." "Lah kamu kok udah bangun? Masih gelap nduk?" jawab ibunya lembut. Amel tersenyum samar. "Amel sekalian siap-siap ke pasar, Bu. Nanti kalau kesiangan tempatnya diambil orang." Ibunya menatap dengan sedikit cemas. "Tapi wajahmu pucat, Amel. Tidur lagi aja, biar nanti bapak yang berangkat." Amel menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Bu, Amel kuat, lagian bapak masih ngantuk. Kasihan kalau disuruh angkut sendiri." Ia lalu menata keranjang sayur dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat ikatan kangkung dan bayam. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. Udara dini hari yang dingin semakin menusuk, membuatnya merapatkan jaket lusuhnya. Sekitar pukul 3 Amel mendorong motornya ke depan rumah. Lampu minyak di teras masih menyala, menerangi gerobak kecil yang sudah penuh dengan sayuran. Sebelum berangkat, ia sempat menatap sawah di kejauhan yang tertutup kabut tipis,
Suara jangkrik dan gemericik air di pematang masih terdengar samar. Tapi pagi itu entah kenapa terasa lebih sunyi dari biasanya. "Bu, Amel berangkat dulu, ya," katanya sambil menyalakan motor. "Ya sudah, hati-hati di jalan, Enduk," sahut ibunya. Suaranya terdengar sayu. Begitu motor tua itu berjalan, suara knalpotnya menggema di antara rumah-rumah yang masih tertidur. Amel melintasi jalan kampung yang sempit, diapit pepohonan jati dan rumpun bambu yang berayun pelan tertiup angin. Embun menempel di daun-daun, memantulkan cahaya redup bulan yang mulai turun ke barat. Namun semakin jauh ia melaju, semakin aneh suasananya. Lampu jalan yang biasanya menyala terang di dekat balai desa, tiba-tiba berkedip-kedip, satu padam, satu menyala, seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Amel memperlambat laju motornya. Angin yang bertiup terasa dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tengkuknya merinding tanpa alasan jelas. Mungkin karena angin lembah, katanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas dalam lalu kembali fokus pada jalanan di depannya, tapi di tikungan menuju jembatan kecil dekat rel. Matanya menangkap sesuatu dari kejauhan, di bawah sinar lampu yang temaram. Seperti ada seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak membungkuk. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Amel spontan mengerem. Jantungnya berdegup cepat. "Siapa itu?" gumamnya pelan. Ia mempersempit matanya, mencoba melihat lebih jelas, tapi sosok itu tiba-tiba lenyap. Begitu saja seperti bayangan yang disapu angin. Amel menatap sekeliling, tak ada siapa-siapa. Hanya suara malam dan desir angin yang membawa aroma basah tanah sawah. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Meski mencoba menepis rasa takut, pikirannya terus dihantui bayangan tadi. "Mungkin cuman orang yang lewat, atau mata ini yang salah lihat," ujarnya pelan. Sementara itu di sisi lain desa, beberapa ratus meter dari rel yang sama, 4 pemuda duduk di pos ronda. Asap rokok menebal di udara, bercampur bau arak murahan yang menyengat. Mereka adalah Bagas, Joko, Rian, dan Taufik, pemuda-pemuda yang dikenal sebagai pembuat onar di kampung. Hampir setiap malam mereka berkumpul di pos ronda. Bukan untuk menjaga keamanan, tapi untuk mabuk dan bermain kartu hingga subuh. "Bagas, duit lo masih ada nggak?" tanya Rian sambil tertawa. "Habis buat beli arak ini, udah. Nanti sore nyolong kelapa lagi aja," jawab Bagas santai. Joko terkekeh menepuk pundak Bagas, "Dasar maling kampung. Nanti ketahuan Pak RT lo dikejar anjing." Tawa mereka pecah keras di tengah malam yang sunyi. Tak ada rasa malu, tak ada rasa takut. Mereka merasa berkuasa di kampung kecil itu. Orang-orang enggan menegur mereka karena khawatir dibalas dengan keonaran. Ketika gelas arak terakhir habis, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Mereka serempak menoleh. Lampu depan motor tampak redup menembus kabut, perlahan mendekat dari arah jalan rel. Itu siapa jam segini lewat?" gumam Taufik. "Pasti si Amel tuh. Emang tiap pagi lewat sini bawa sayur," jawab Bagas cepat. Matanya menyipit memperhatikan cahaya yang semakin dekat. "Cantik banget tuh anak. Sayang nggak nyadar kalau banyak yang ngiler." Rian tertawa miring. "Iya, kembang desa tapi sombong kalau dia lewat. Disapa aja pura-pura nggak dengar." "Biarin aja," potong Joko. Suaranya agak berat karena mabuk. Kalau dia sombong, nanti juga dapat balasannya. Motor Amel melewati pos ronda dengan kecepatan pelan. Ia sempat melirik sekilas ke arah 4 pemuda itu, lalu menunduk berharap tak ada gangguan. Tapi ia bisa merasakan tatapan mereka mengikuti dari belakang. Membuatnya tak nyaman. Ia menekan gas sedikit, mempercepat laju motor hingga suara knalpotnya menjauh dari sana. "Mau ke pasar kali," kata Rian sambil menyalakan rokok lagi. "Cewek gitu udah pagi-pagi keluar, gila. Berani banget." "Berani karena belum tahu aja rasanya diganggu," sahut Bagas dingin. Kalimat itu membuat yang lain tertawa, tapi tawa mereka tak sepenuhnya lepas. Di balik tawa itu, ada niat buruk yang perlahan tumbuh, benih kejahatan yang masih menunggu waktu untuk mekar. Sementara itu, Amel sudah melewati rel kereta dan mulai memasuki jalan aspal utama menuju pasar. Ia menarik napas lega, mencoba melupakan rasa tidak enak di hatinya, tapi malam itu terasa berbeda. Angin yang berhembus dari arah timur membawa suara aneh, seperti seseorang berbisik di antara desir daun-daun bambu. "Amel." Ia terkejut, suara itu lirih, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kiri dan kanan.
Namun tak ada siapapun, hanya gelap dan kabut. Amel mempercepat motornya, berusaha tak memikirkan apapun, tapi suara itu seolah mengikuti. Semakin dekat Amel, suaranya datang lagi. Kali ini diikuti hembusan angin dingin yang membuat kulitnya merinding hebat. Ia menatap jalan lurus di depan yang kini mulai tampak samar karena kabut semakin tebal. Di ujung sana, lampu jalan berkelip pelan seperti nyala lilin yang hampir padam. Amel menggigit bibirnya, menahan gemetar. "Oh ya Allah, jangan macam-macam." Bisiknya pelan, ia terus melaju sampai akhirnya keluar dari kawasan rel dan jalan menurun menuju pasar. Di sana, suasana mulai terasa normal kembali. Udara pagi berangsur hangat, dan langit mulai menampakkan warna abu-abu muda pertanda subuh akan datang. Amel menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, cuma karena badan lagi nggak enak, katanya, berusaha meyakinkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, Amel tahu, suara itu bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Dan di balik kabut, di dekat rel yang baru saja ia lewati, 4 lelaki di pos ronda masih duduk diam. Suasana tiba-tiba berubah hening. Arak di gelas mereka bergetar pelan, dan dari arah rel terdengar sayup suara peluit kereta yang panjang. Padahal tak ada jadwal kereta lewat dini hari itu, Bagas menatap arah suara. Bulu kuduknya ikut berdiri. "Lo denger nggak barusan?" tanyanya. Joko tertawa kaku. Paling cuma suara angin." Namun dalam diam, keempatnya saling berpandangan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu, mereka merasa tidak sendirian. Suara jangkrik malam itu terdengar begitu nyaring di telinga Amel, seolah ikut beradu dengan degup jantungnya yang mulai melemah. Kepala yang sedari tadi terasa berat kini berputar hebat, membuat pandangannya kabur. Ia memutuskan menepi di dekat rel kereta api. Tempat yang sepi, hanya diterangi satu lampu jalan yang berkelap-kelip seperti nyawa yang enggan padam. Motor tuanya berhenti perlahan, roda gerobak kecil di belakangnya masih berdecit pelan sebelum akhirnya diam. Amel turun dan duduk di pinggir jalan beralas rumput basah, mencoba menenangkan diri. Napasnya tersengal, tangan kanannya memegang dada, sementara tangan kirinya berusaha menopang tubuh agar tak ambruk sepenuhnya. "Ya Allah, kenapa pusing banget ya?" Bisiknya lirih, udara dini hari menusuk tulang. Embun mulai turun, menyelimuti dedaunan di sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong, panjang dan memilukan. Amel memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas, berharap pusing di kepalanya segera mereda agar bisa melanjutkan perjalanan ke pasar, tapi dunia seolah berputar semakin cepat. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan mual yang tiba-tiba datang. Tak jauh dari situ, di sebuah pos ronda kayu yang berdiri di pinggir jalan, 4 lelaki tengah duduk sambil meneguk minuman dari botol plastik. Asap rokok menebal di udara. Mereka adalah Bagas, Joko, Rian, dan Taufik, pemuda kampung yang dikenal sering membuat onar. Wajah mereka tampak letih, tapi bukan karena kerja keras, melainkan akibat begadang dan mabuk semalaman. Itu bukan si Amel ya?" kata Bagas sambil memicingkan mata ke arah rel. "Yang sering jual sayur di pasar?" Joko menoleh tertawa pendek. "Iya tuh, si kembang desa sendirian lagi jam segini." Berani banget." Rian menimpali dengan nada usil. "Pasti lagi berangkat ke pasar, tapi kenapa berhenti di situ? Motor mogok kali." Taufik hanya mendengus sambil meneguk minumannya. Udah, urusan orang. Nggak usah dicampuri." Namun rasa penasaran di antara mereka justru tumbuh. Bagas yang paling tua di antara mereka bangkit, menepuk bahu Joko. "Udah, kita samperin aja. Siapa tahu beneran butuh bantuan. Lumayan dapat ucapan terima kasih dari kembang desa," ujarnya dengan nada menggoda. Ketiganya tertawa. Rian menimpali. "Ucapan terima kasih atau yang lain nih? Dasar otak mesum," kata Joko. Tapi tawa mereka justru semakin keras. Langkah kaki mereka berempat menembus gelap malam, diiringi aroma tanah basah dan dengung serangga. Amel mendengar suara langkah itu dari kejauhan. Ia membuka mata, melihat 4 sosok mendekat dengan senter kecil yang mereka bawa dari pos ronda. "Amel, kamu kenapa? Motor mogok ya?" tanya Bagas dengan suara ramah. Terlalu ramah hingga membuat Amel sedikit lega. "Oh, enggak mas, cuman pusing aja. Mungkin kecapekan," jawab Amel lemah. Rian menyodorkan botol air mineral. "Minum dulu, biar agak mendingan." Amel menerimanya dengan tangan gemetar. Ia meneguk sedikit air, lalu tersenyum tipis. "Makasih mas, aku nggak apa-apa. Cuma perlu istirahat bentar. Sendirian jam segini." "Nggak takut apa?" celetuk Joko sambil jongkok di hadapan Amel.
Matanya menatap dari ujung kepala hingga kaki. Amel sedikit tidak nyaman, tapi mencoba tetap sopan. Udah biasa mas, tiap hari juga begini. Angin berembus pelan, lampu jalan kembali berkedip, lalu padam sesaat sebelum menyala lagi. Bayangan keempat pria itu menari di tanah, seperti makhluk tanpa bentuk yang mengelilingi Amel. Kalau kamu butuh tumpangan, ikut aja ke pos ronda dulu, nanti kami antar. Ucap Bagas lagi. Suaranya kini terdengar lebih rendah, seperti menekan sesuatu. Amel menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu dalam cara mereka memandang. Bukan lagi seperti orang yang ingin menolong, tapi seperti sekawanan serigala yang baru melihat mangsa. Ia bangkit perlahan, menahan pusing yang masih menggantung di kepala. Terima kasih mas, aku mau lanjut aja, biar cepat sampai pasar. Namun baru beberapa langkah, tangan Bagas menarik pergelangan tangannya dengan kasar. Bentar dulu Amel, kita kan cuma mau ngobrol, katanya sambil terkekeh. Amel tersentak. Lepasin mas, aku mau pergi. Tapi kamu kan belum bilang makasih yang benar, kata Rian dengan nada mengejek. Suasana yang semula hanya samar kini berubah tegang. Amel mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Bagas terlalu kuat. Ia menendang kaki pria itu sekuat tenaga, membuatnya mundur beberapa langkah. Gila kamu Amel, Joko berteriak lalu menahan bahunya dari belakang. Amel berontak sekuat tenaga, tapi tubuhnya lemah. Kepala pusing itu membuat pandangannya berkunang. Ia menjerit sekeras yang ia bisa. Namun suara itu seolah ditelan malam, hanya pantulan suaranya sendiri yang kembali dari kejauhan. Udah, tutup mulutnya, teriak Rian panik. Taufik yang dari tadi diam akhirnya maju, mencoba menenangkan, tapi malah ikut terseret suasana. Dalam hitungan detik, Amel diseret ke balik semak di pinggir rel tempat yang sunyi, jauh dari rumah penduduk. Ceritanya terdengar lagi, lalu lenyap. Suara jangkrik berhenti, angin mendadak mati. Hanya suara napas tergesa dan bisikan kasar yang mengisi udara malam itu. Ketika kereta lewat beberapa menit kemudian, dentumannya menenggelamkan semua suara. Lampu-lampu lokomotif yang melintas memantulkan bayangan di tanah. Sekilas menampakkan tubuh seorang gadis yang tergeletak tak berdaya di samping rel. Rambutnya terurai menutupi wajah. Dan di kejauhan 4 sosok berjalan tergesa. Wajah mereka pucat diterpa sinar lampu kereta yang lewat, seolah cahaya itu sedang menghakimi dosa yang baru saja mereka perbuat. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan bintang yang bersembunyi, sebuah tragedi lahir, dan arwah yang belum sempat berpamitan mulai menanam dendam di dalam gelap yang pekat. Di balik semak di dekat rel, tubuh Amel gemetar, terkulai setengah sadar. Pakaiannya kusut, wajahnya penuh tanah dan air mata. Ia mencoba merangkak, menatap 4 lelaki yang berdiri di hadapannya dengan pandangan campur aduk. Ketakutan, benci, dan tak percaya. Bagas menarik napas panjang, menatap ke arah 3 temannya. Udah, jangan liatin dia terus, kita harus cepat pergi. Suaranya bergetar, seolah ia sendiri berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun Amel, dengan sisa tenaga yang masih ada, mencoba bersuara. Kalian akan menyesal. Bisiknya serak, hampir tak terdengar, tapi cukup membuat keempat pria itu menoleh bersamaan. Mata Amel menatap lurus ke arah mereka, tatapan tajam penuh amarah dan dendam. Diam, bentak Joko. Ia mendekat dan menendang tubuh lemah itu hingga Amel kembali terjatuh. Suara napas Amel terputus, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi meski tubuhnya lemah, matanya masih terbuka, menatap kosong ke arah langit. Seperti ingin mengadu pada Tuhan yang terasa jauh. Rian melangkah mundur, wajahnya mulai pucat. Bagas, ini udah kelewatan, kita harus bantu dia. Kita nggak bisa ninggalin gini aja. Bagas menoleh tajam. Bantu gimana? Kamu pikir kita bisa bebas kalau dia hidup? Dia bakal cerita semuanya, Rian. Kita bisa masuk penjara. Taufik yang sejak tadi diam memegang kepala gemetar hebat. Tapi kalau kita bunuh dia, itu dosa besar, Gas. Bagas mendekat menatap mereka satu persatu. Dosa besar? Kamu pikir yang barusan kita lakuin bukan dosa besar? Sekarang udah terlanjur, kita cuma bisa nutup semua ini biar nggak ketahuan. Kalau nggak, kita semua tamat. Angin malam berembus dingin, membawa aroma logam dari rel yang dingin di belakang mereka. Amel, dengan suara lirih dan napas tersengal, masih mencoba bersuara. Tolong, aku mau pulang. Tapi bagi keempat lelaki itu, suara Amel seperti cambuk yang menyayat nurani. Bagas menatapnya tajam. Maaf, Amel, katanya datar, namun bukan penyesalan yang terdengar, melainkan ketakutan yang disembunyikan.
Dengan cepat, Bagas meraih batu besar di dekat rel. Tangan kanannya bergetar, tapi ia menggertakkan gigi, menatap ke arah Joko. "Pegang dia, gas, jangan!" seru Taufik tapi terlambat. Suara benturan keras memecah kesunyian malam. Sekali, dua kali, lalu tiga kali setelah itu. Hanya keheningan, tubuh Amel terkulai diam. Darah perlahan mengalir membasahi tanah. Wajahnya kini tenang, seolah semua rasa sakit sudah pergi. Tapi matanya terbuka lebar, menatap langit tanpa berkedip, seperti menyimpan janji yang tak akan pernah padam. Empat pria itu terdiam, tak ada yang berbicara, hanya suara detak jantung dan dengung jauh dari rel yang mulai bergetar, tanda kereta akan segera lewat. Rian memegang kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. Kita udah bunuh dia, guys. Kita bunuh dia. Bagas menatap jenazah Amel, wajahnya penuh keringat. Udah, kita harus beresin semuanya, sekarang juga. Beresin gimana? Tanya Joko gugup. Taruh dia di rel. Biar orang-orang pikir dia ketabrak kereta. Gampang, jawab Bagas cepat, suaranya dingin tapi terdengar putus asa. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menyeret tubuh Amel ke arah rel. Tubuh mungil itu terhempas seperti boneka. Bajunya terseret tanah. Darahnya meninggalkan jejak tipis di rerumputan. Saat mereka sampai di rel, kereta dari kejauhan mulai terdengar. Suaranya berat, melengking, menggema menembus gelap malam. Lampu lokomotif menyala redup di kejauhan. Mendekat perlahan. Taufik tak kuasa menahan tangisnya. "Gas, tolong, jangan gini. Aku nggak kuat liatnya." Tapi Bagas tetap dingin. "Udah, tinggal dikit lagi." Ia mengangkat tubuh Amel dan membaringkannya di tengah rel, lalu merapikan sedikit posisi kepalanya agar terlihat alami, seolah benar-benar korban kecelakaan. Beberapa helai rambut Amel tertiup angin. Dalam cahaya samar dari senter, wajahnya tampak begitu tenang, tapi dari bibirnya masih mengalir darah segar. Kereta semakin dekat, peluit panjang terdengar, memekakkan telinga. "Wong, cepet, lari!" teriak Bagas. Keempatnya berlari sekuat tenaga ke arah semak-semak. Suara langkah mereka bercampur dengan gemuruh roda baja yang semakin dekat. Dalam beberapa detik, cahaya putih kereta menyinari rel. Lalu dentuman keras terdengar. Tubuh Amel terpental, darah menyiprat. Suara itu menggema di udara malam yang dingin. Semuanya kembali hening. Hanya tersisa suara rantai roda yang menjauh, lalu hilang dalam kabut. Mereka berempat berdiri terpaku di balik semak. Wajah pucat, napas terengah, tak ada yang bicara. Bagas menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Taufik menunduk menangis, Joko terisak tanpa suara, dan Rian menatap rel dengan mata kosong. "Udah selesai," gumam Bagas pelan. "Nggak ada yang bakal tahu." Namun di antara gemuruh yang baru saja lenyap, angin tiba-tiba berembus aneh, dingin, membekukan dari arah rel. Suara lembut terdengar samar, seperti bisikan yang terbang bersama embun malam. "Kalian tidak akan tenang." Rian spontan menoleh. "Kalian dengar nggak barusan?" "Dengar apaan?" balas Joko cepat, nada suaranya panik. Rian menatap rel dengan mata membesar. Sumpah, aku kayak dengar suara Amel." "Udah, diam. Itu cuma angin," bentak Bagas meski nadanya sendiri bergetar. Peluit kereta yang semakin jauh terdengar lagi. Tapi kali ini, bagi mereka bunyinya seperti jeritan panjang dari dunia lain. Di bawah rel, darah masih menetes ke tanah, menyerap dalam dinginnya malam, meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Dan di udara ada sesuatu yang berubah, seolah malam itu, tepat di antara deru kereta dan bisikan angin, roh seorang gadis mulai membuka matanya untuk pertama kali. Bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai sesuatu yang lebih kelam, lebih marah, dan tak akan pernah berhenti mencari balas. Keesokan paginya, desa kecil itu digemparkan oleh teriakan seorang kuli tambang pasir yang lewat di dekat rel. "Ada mayat!" Astaga, ada mayat perempuan di rel. Suaranya parau dan gemetar, memecah keheningan pagi yang baru saja berembus. Dalam hitungan menit, warga berbondong-bondong datang. Sebagian menutup hidung karena bau anyir darah, sebagian lain hanya bisa berdiri kaku menatap pemandangan mengerikan itu. Tubuh Amel terbaring kaku di antara dua batang besi rel. Pakaiannya robek, rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya yang pucat. Namun yang membuat warga bergidik bukan hanya karena darah yang mengering di tanah, melainkan karena tubuhnya masih utuh. Tak ada tanda-tanda tubuh hancur tergila seperti korban tabrakan kereta pada umumnya. "Ini aneh," gumam Pak Sardi, kepala dusun, sambil menggeleng pelan. "Kalau ketabrak kereta harusnya nggak begini bentuknya, ini kayak cuma ditaruh di sini." Namun polisi yang datang kemudian menyimpulkan lain.
Korban diduga terpeleset dan tertabrak kereta saat dini hari. Kata petugas itu datar sambil mencatat di buku kecilnya. Bisa jadi kecelakaan. Orang-orang hanya saling berpandangan, tidak berani membantah. Wajah mereka pucat, tapi tak ada yang berani berkata bahwa sesuatu terasa tidak wajar. Orang tua Amel tiba beberapa saat kemudian ibunya, Bu Lastri, langsung menjerit histeris begitu melihat jasad putrinya. Ia berlari menembus kerumunan dan jatuh bersimpuh di tanah. Anak ibu, Amel, kenapa begini nak? Tangisnya pecah, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Sementara ayahnya Pak Harun hanya berdiri diam di belakang. Wajahnya kaku, matanya kosong menatap rel yang telah merenggut satu-satunya anak perempuan yang mereka miliki. Beberapa ibu-ibu desa mencoba menenangkan Bu Lastri. Sabar Bu, mungkin sudah takdir, kata mereka pelan. Meski dalam hati pun tak yakin dengan kata-kata itu. Pemakaman dilakukan sore harinya. Langit mendung, awan tebal menggantung di atas pemakaman kecil di belakang masjid. Suara azan asar sayup-sayup terdengar saat jasad Amel diturunkan ke liang lahat. Wajah-wajah yang hadir tampak sedih. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Amel bukan sekadar gadis cantik. Ia dikenal ramah, sopan, dan rajin membantu siapapun. Kepergiannya terasa terlalu cepat, terlalu kejam. Bu Lastri nyaris pingsan di tepi makam. Ia memeluk gundukan tanah yang masih basah sambil berulang kali berbisik, "Maafin ibu, nak. Maafin ibu." Matahari tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan langit oranye kelabu. Satu persatu warga meninggalkan pemakaman, namun Bu Lastri dan Pak Harun masih duduk di sana, diam, memandangi nisan sederhana dengan nama putri mereka yang baru saja dipahat tergesa di atas kayu. Amel Rahmawati. 2004-2025 malamnya, rumah keluarga kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak di ruang tamu berkelap-kelip, bayangannya memantul di dinding papan. Bu Lastri duduk di tikar, menatap foto Amel yang tergantung di dinding. Senyum anaknya yang dahulu selalu menenangkan kini terasa seperti luka yang tak bisa sembuh. "Dia nggak mungkin jatuh sendiri, Pak," ucap Bu Lastri lirih. "Amel itu hati-hati banget, jam segitu dia pasti pelan-pelan lewat rel. Aku yakin ada yang ngerjain anak kita." Pak Harun terdiam lama sebelum menjawab. "Jangan ngomong sembarangan, Las, nanti malah fitnah, kita nggak punya bukti." "Tapi gelangnya, Pak," seru Bu Lastri tiba-tiba, suaranya meninggi. "Gelang kesayangan Amel hilang. Yang emas itu pemberian aku waktu dia ulang tahun. Harusnya masih di tangannya tapi nggak ada." Pak Harun menunduk. Ia memang sempat melihat tangan putrinya saat di rumah sakit. Dan benar, gelang tipis berukir nama Amel tak ada di sana. Tapi ia memilih diam. "Udah Bu, sekarang yang penting kita doain dia tenang." Malam semakin larut, hujan turun perlahan, menimpa atap seng rumah mereka. Bu Lastri akhirnya tertidur di ruang tengah dengan foto Amel di pelukannya. Namun tidurnya tidak nyenyak. Dalam gelap ia bermimpi. Ia ada di ladangan yang diterangi cahaya rembulan pucat. Di ujung jalan ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, gaunnya putih lusuh, dan tubuhnya berlumur tanah. Saat perempuan itu menoleh, Bu Lastri menjerit. Itu Amel, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan dari dahinya menetes darah segar yang mengalir ke pipi. "Anakku, Amel," panggilnya dengan suara gemetar. Amel mendekat pelan, langkahnya tanpa suara. Dari bibirnya yang pucat, keluar bisikan lirih yang membuat bulu kuduk Bu Lastri berdiri. "Mereka." "Bohong, Bu, mereka." "Siapa, nak?" tanya Bu Lastri dengan suara bergetar. Tapi Amel hanya menatapnya, lalu berbalik, berjalan menjauh menuju kegelapan. Suara langkahnya lenyap, berganti dengan suara peluit kereta dari kejauhan. Bu Lastri terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling rumah sepi, tapi entah kenapa terdengar suara samar dari luar. Seperti seseorang menangis pelan di kejauhan, ia bangkit melangkah ke jendela, mengintip ke arah jalan kecil yang menuju rel. Suara itu semakin jelas. Isak tangis perempuan, lirih dan panjang seperti memanggil seseorang. "Pak, kamu dengar nggak?" bisiknya pada suaminya yang masih terlelap. Tapi tak ada jawaban, hanya suara tangis itu yang semakin keras lalu perlahan-lahan berubah menjadi jeritan penuh sakit. Keesokan paginya kabar menyebar cepat. Beberapa warga yang ronda malam mengaku mendengar suara perempuan menangis di dekat rel sekitar pukul 2 dini hari. "Kayak orang nyari sesuatu," kata salah satu dari mereka dengan wajah pucat. "Tapi pas kami samperin, nggak ada siapa-siapa, cuman angin dingin banget."
sama bau anyir kayak darah. Orang-orang mulai ketakutan. Ada yang bilang itu arwah Amel yang belum tenang. Ada juga yang bilang itu cuma halusinasi karena suasana masih duka, tapi malam berikutnya suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, salah satu warga yang nekat mendekat mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di rel, menunduk sambil menangis. Sejak itu tak ada lagi yang berani ronda sendirian, dan setiap kali kereta melintas tengah malam, sebagian warga bersumpah mereka mendengar teriakan samar dari arah rel. Seperti suara perempuan muda yang menjerit, diiringi bisikan halus yang menggema di angin malam. Mereka bohong. Malam di desa itu tak lagi tenang, karena sesuatu atau seseorang telah bangkit dari tanah, membawa suara dendam yang tak bisa dibungkam waktu. Dan di antara mereka yang paling ketakutan, ada 4 lelaki yang kini hidup seperti dikejar bayangan sendiri. Bagas, Joko, Rian, dan Taufik. 4 nama yang dulu tertawa bersama di pos ronda kini jarang berbicara. Mereka masih berkumpul di tempat yang sama, tapi bukan lagi karena ingin berjaga, melainkan karena takut sendirian. Pos ronda itu berdiri di pinggir jalan dekat rel, terbuat dari kayu lapuk dengan atap seng berkarat. Malam-malam sebelumnya, mereka biasa duduk santai sambil merokok, bercanda, atau mendengarkan lagu dari ponsel. Tapi sejak jasad Amel ditemukan, suasananya berubah total. Angin selalu terasa lebih dingin setiap kali mereka duduk di sana. Lampu Petromax yang tergantung di atas pos kerap berkelip, bahkan padam tanpa sebab. Kadang terdengar suara langkah kaki lewat di belakang. Meski tak ada siapa pun di sekitar. Gas, aku sumpah, ini pos kayaknya mulai nggak beres, kata Joko malam itu sambil menggeser duduknya mendekati Rian. Tiap malam rasanya dingin banget, padahal biasanya nggak kayak gini. Rian mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap ke arah rel. Tadi siang aku lewat sana. Ada orang naruh bunga melati di pinggir rel pas tempat kita dulu. Ia tak melanjutkan kalimatnya. Taufik yang duduk di pojok menunduk, wajahnya pucat. Udah, jangan diomongin lagi, nanti malah manggil. Bagas mendengus pelan, mencoba menjaga wibawa yang mulai runtuh. Kalian semua penakut, itu cuma pikiran kalian aja. Udah, lupain. Yang udah lewat, biarin lewat. Lewat? Joko menatapnya tajam. Kamu pikir gampang? Tiap kali aku tidur, aku kebangun gara-gara mimpi Amel berdiri di ujung jalan. Matanya ya berhenti menelan ludah dan matanya merah, gases, kayak lagi lihat ke dalam kepala kita. Pos ronda mendadak hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin melewati dedaunan pisang di belakang. Udah jangan ngomong aneh-aneh, potong Bagas akhirnya. Tapi nada suaranya tak lagi sekeras biasanya. Ada ketakutan yang mulai menular di suaranya. Rian menatap lampu Petromax yang berayun pelan karena angin. Aku juga dengar sesuatu semalam, katanya pelan. Suara perempuan nangis dari arah rel. Pas aku lihat ke sana, nggak ada siapa-siapa, tapi baunya ya berhenti, menelan ludah, bau melati, nyampur sama bau besi karat. Taufik menutup telinganya sambil menunduk makin dalam. Berhenti, jangan diomongin. Aku nggak mau ingat malam itu. Bagas berdiri, menendang kursi bambu kecil di depannya. Udah, kalian mau dihantui terus sama rasa bersalah, silakan. Tapi aku nggak. Yang udah terjadi nggak bisa diulang. Tapi di detik yang sama, suara dentingan besi terdengar dari arah rel. Kling, kling, kling. Suara pelan, seperti seseorang menyeret rantai atau gelang dari logam. Mereka semua serempak menoleh. Tak ada siapapun, hanya rel panjang membentang di bawah sinar bulan pucat. Gas, bisik Joko lirih. Itu, kamu dengar juga kan? Bagas menatap tajam ke arah rel. Cuma suara besi kereta, udah diam aja. Namun dalam diam itu terdengar langkah-langkah pelan mendekat. Tap, tap, tap. Suara sepatu atau mungkin kaki yang berjalan perlahan di tanah berpasir. Taufik menggigil. Ia menatap ke arah belakang pos. Kayak ada yang jalan di belakang. Joko berdiri menyalakan senter dari ponselnya. Aku cek bentar, jangan Jok, seru Rian cepat. Tapi terlambat. Joko melangkah keluar pos ronda. Sinar lampu ponselnya menembus kabut tipis yang mulai turun dari sawah. Udara terasa berat, dingin menempel di kulit. Ia menyorot ke kiri, ke kanan, ke arah rumpun bambu, tak ada apapun. Tapi ketika ia mengarahkan cahaya ke arah jalan kecil yang menuju rel, jantungnya berhenti sejenak. Ada bayangan berdiri di sana, perempuan, berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, punggungnya membungkuk sedikit. Tubuhnya diam, tapi rambutnya bergerak pelan tertiup angin. Siapa di situ? Teriak Joko dengan suara parau. Tapi bayangan itu tak menjawab. Ia hanya berdiri lalu perlahan,
Kepala perempuan itu menoleh. Sedikit demi sedikit, bunyi tulang berderak terdengar di antara hembusan angin, dan saat wajahnya terlihat jelas di cahaya senter, Joko menjerit keras. Wajah itu hancur separuh, darah mengering di pipinya, dan mata kirinya kosong. Hitam seperti lubang tanpa dasar, tapi bibirnya tersenyum. Apa? Kau lupa aku, Joko? Suara itu lirih, serak, tapi jelas. Joko menjatuhkan ponselnya mundur tersandung kursi bambu. Gas! Rian, Taufik, tolong. Ketiganya terlonjak kaget berlari keluar pos, tapi ketika mereka sampai di luar tak ada siapa-siapa. Hanya Joko yang duduk di tanah, wajahnya pucat pasi, napasnya memburu. Mana orangnya, Jok? Tanya Rian dengan suara bergetar. Dia di situ. Amel. Joko menunjuk arah rel tapi kosong. Yang tersisa hanya aroma melati yang menusuk dan samar-samar bau darah besi. Lampu Petromax di pos tiba-tiba padam. Kegelapan menelan mereka. Taufik menjerit, "Astaga, kenapa mati lampunya?" Bagas meraba-raba kantongnya, mencoba menyalakan korek api. Begitu api menyala, cahayanya hanya kecil, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu di papan pos ronda. Di sana, tertulis sesuatu dengan darah. "Kalian semua akan mengikuti aku." Rian terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ini enggak mungkin. "Siapa yang nulis ini, Gas? Siapa?" Bagas menatap tulisan itu dengan mata melebar, tapi tak berkata apa-apa. Di dadanya, jantung berdetak begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara kereta lewat, tapi kali ini peluitnya panjang dan melengking aneh, seperti jeritan panjang yang mengiris malam. Dan di sela-sela bunyi roda besi itu ada suara lain, suara perempuan yang tertawa pelan, lirih, menyeramkan, menyatu dengan hembusan angin. Malam itu, mereka bertiga tak tidur. Joko menggigil di pojok pos, Rian menangis tanpa suara, dan Taufik berdoa berulang kali. Sementara Bagas hanya duduk diam, menatap rel yang membentang di depan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah bayangan dosa, bukan arwah gadis yang mereka buang di bawah rel. Namun jauh di tengah kegelapan, sosok Amel berdiri di sisi rel. Rambutnya menutupi wajah, bibirnya tersenyum samar. Ia memandangi pos ronda itu lama, lalu melangkah mundur perlahan, meninggalkan jejak darah kecil di tanah yang lembab. Karena malam itu baru permulaan, dan dendam yang ia bawa belum selesai. Jauh di tengah kegelapan itu, sosok Amel perlahan memudar, meninggalkan jejak darah kecil di tanah yang lembab. Dan dari sanalah teror pertama mulai berdenyut. Malam itu berakhir tanpa tidur bagi Bagas, Rian, dan Taufik. Mereka duduk di pos ronda sampai fajar, dengan wajah pucat dan mata merah. Setiap detik terasa panjang, dan tiap hembusan angin membawa aroma melati yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika matahari akhirnya muncul di balik kabut pagi, mereka berpisah tanpa banyak bicara. Masing-masing hanya ingin melupakan malam sebelumnya. Meski dalam hati mereka tahu, itu mustahil. Bagas pulang dengan langkah berat. Rumahnya berada di ujung desa, agak jauh dari rel, dikelilingi pohon mangga dan semak tinggi. Biasanya suasana rumah itu menenangkan. Tapi hari itu, udara di dalam rumah terasa sesak. Ia mencoba berpikir jernih, menyalakan televisi, meneguk air putih. Namun suara dari kepalanya terus bergaung. "Kalian semua akan mengikuti aku." Menjelang sore, Bagas memutuskan tidur untuk menenangkan diri. Tapi begitu matanya mulai terpejam, ia mendengar sesuatu. Suara pelan seperti isak tangis dari pojok kamar. Ia mengira itu hanya suara tetangga, tapi suara itu semakin jelas. Tangisan perempuan pelan tapi memilukan. Kenapa kalian tegak? Bagas membuka mata, duduk tegak, menatap ke sekeliling kamar kosong. Tapi tangisan itu tidak berhenti. Ia menyalakan lampu mencari sumber suara, bahkan membuka jendela. Di luar hanya angin sore dan suara ayam kampung. Ia menutup jendela lagi. Tapi begitu berbalik, jantungnya hampir berhenti. Di cermin besar dekat lemari, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, dan mata merah menatapnya tajam. Bagas berteriak keras, melempar cermin itu hingga pecah berantakan, tapi saat ia kembali menatap pecahan kaca di lantai, bayangan itu sudah tak ada, hanya sisa aroma melati dan setitik darah di lantai. Entah miliknya atau bukan. Sementara itu, di rumah lain Rian juga tak tenang. Ia duduk di ruang tamu, menatap tembok kosong sambil menyalakan rokok satu demi satu. Hatinya gelisah, pikirannya terus memutar kejadian di rel malam itu. Wajah Amel,
jeritannya, darah yang mengalir di tangan mereka. Tiba-tiba, lampu di ruang tamunya berkelip. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Rian berdiri mengumpat pelan, mengambil senter dari atas meja. Namun ketika cahayanya menyorot dinding, dadanya terasa seolah ditusuk dari dalam. Di dinding putih itu, tertulis dengan darah merah tua, "Kau pikir aku lupa?" Rian terdiam, tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal. Ia mundur beberapa langkah, tapi kakinya terantuk meja, membuat senter jatuh dalam kegelapan. Ia mendengar suara berbisik di telinganya Rian. Suara itu lembut, nyaris seperti belayan, tapi yang membuatnya membeku adalah napas hangat yang terasa di lehernya. Ia berbalik cepat menyorotkan cahaya, dan tak ada siapapun di sana. Namun di lantai tempat ia berdiri, ada jejak kaki kecil basah oleh darah. Menuju ke arah pintu belakang, Rian menjerit, berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Taufik mencoba menenangkan diri di musola kecil dekat rumah. Ia memutuskan untuk berdoa, berharap semua mimpi buruk itu berhenti. Tapi bahkan di tempat ibadah pun, ia tak bisa lari dari rasa bersalah. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Amel muncul di antara lafaz doa. Dengan mata memerah, senyum mengerikan, dan suara yang terus mengulang satu kalimat, "Kau kira Tuhan gak lihat?" Hari berganti malam, desa kecil itu kembali sunyi. Tak banyak yang tahu bahwa di 3 rumah berbeda, 3 lelaki sedang terperangkap dalam ketakutan yang sama. Dan di malam itulah, teror pertama menelan korban. Joko, lelaki yang pertama kali melihat sosok Amel di rel, tak lagi bisa tidur sejak kejadian itu. Ia menutup semua jendela rumahnya, mematikan lampu, dan berbaring dengan selimut menutupi kepala. Tapi semakin ia berusaha tidur, semakin jelas suara yang didengarnya. Suara langkah pelan di luar rumah, lalu suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Pelan tapi ritmis. Joko menahan napas, ia tak menjawab. Tapi ketukan itu berlanjut, makin keras. Tok, tok, tok. "Siapa di luar?" serunya akhirnya. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Ia mendekat ke pintu, menempelkan telinga di kayu. Tak ada suara apapun, tapi ketika ia berbalik hendak pergi, terdengar suara perempuan dari balik pintu, lirih, memanggil namanya Joko. Tubuh Joko langsung kaku. Ia menatap pintu itu lama, lalu perlahan membuka kuncinya. Begitu pintu terbuka, angin malam menerpa wajahnya, dingin dan beraroma melati. Tak ada siapapun di luar, hanya jalan kecil menuju rel yang diterangi cahaya bulan. Namun di tanah depan rumahnya, ada sesuatu. Gelang perak kecil dengan gantungan berbentuk bunga. Gelang yang sangat dikenalnya. Gelang milik Amel. Wajah Joko berubah pucat. Ia memungut gelang itu dengan tangan gemetar, dan saat logam dingin itu menyentuh kulitnya, telinganya berdenging, dunia berputar. Tiba-tiba, ia mendengar suara peluit kereta dari kejauhan, panjang melengking seperti malam itu. Bukan sekarang, bisiknya, tapi langkah kakinya seperti digerakkan sesuatu. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri jalan kecil itu tanpa sadar. Langkahnya kaku, matanya kosong, ia hanya mengikuti suara itu. Peluit panjang dan derap roda besi di kejauhan. Desa yang tidur lelap tak menyadari seorang pemuda berjalan ke arah rel. Di tempat yang sama di mana Amel kehilangan nyawanya, ketika suara kereta semakin dekat, Joko berdiri tepat di tengah rel, menggenggam gelang perak itu erat. Angin berembus kencang. Dan di sisi rel, bayangan perempuan berambut panjang muncul. "Sekarang kamu gantian, Joko," bisik suara itu. Dan seketika dunia menjadi putih oleh cahaya kepala kereta yang melaju cepat. Tubuh Joko terpental beberapa meter, suara rem mendecit panjang. Diikuti teriakan masinis, tapi semua sudah terlambat. Tubuhnya ditemukan beberapa jam kemudian hancur, di tempat yang sama dengan kematian Amel. Desa pun geger. Warga berkumpul, sebagian menangis, sebagian berbisik ketakutan. Polisi datang menutup lokasi lalu menulis laporan. Kecelakaan akibat kelalaian. Namun hanya 3 orang yang tahu kebenarannya. Bagas, Rian, dan Taufik berdiri jauh di antara kerumunan. Wajah mereka pucat pasi. Rian berbisik lirih, dia nggak mati karena kecelakaan. Dia diambil. Bagas menggertakkan gigi. "Jangan ngomong sembarangan." Taufik menatap rel dengan mata kosong. Ini baru permulaan. Amel belum selesai, dan dari antara suara tangisan warga, angin berhembus pelan membawa aroma melati yang tajam. Di udara yang dingin itu, terdengar bisikan samar, hanya bisa didengar oleh 3 lelaki yang menyesal setengah mati. Aku sudah bilang, satu persatu, bisikan itu masih terngiang di telinga mereka bahkan setelah kerumunan bubar dan tubuh Joko dibawa dengan kain putih.
Aroma melati dan darah besi masih menggantung di udara, membuat dada mereka sesak setiap kali menarik napas. Malam itu 3 lelaki yang tersisa, Bagas, Rian, dan Taufik, tak lagi bisa tidur nyenyak. Mereka tahu apa yang terjadi pada Joko bukan kecelakaan. Itu balasan Rian duduk di depan rumah. Matanya kosong menatap jalanan yang mengarah ke rel. Dalam pikirannya wajah Amel terus muncul, pucat dengan darah mengering di bibirnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok, tapi jari-jarinya gemetar hebat. Setiap kali ia menutup mata, suara tawa lirih terdengar. Diikuti isak tangis pelan. "Kau pikir aku lupa, Rian?" Ia memejamkan mata kuat-kuat, menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu makin jelas dan ketika ia membuka mata lagi, di seberang jalan terlihat sosok perempuan berdiri di tengah kabut malam. Berambut panjang, bajunya robek penuh noda merah. Amel Rian menjatuhkan rokok dari tangannya, tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Amel menatapnya dari jauh, matanya memancarkan cahaya merah menyala di tengah gelap. Ia tak bergerak, hanya berdiri, dengan kepala sedikit miring ke kanan. Dari tubuhnya terdengar bunyi rantai bergesek, srek-sreken seperti sesuatu yang diseret di tanah. Rian mundur perlahan, langkahnya gontai, hingga punggungnya menempel ke dinding rumah. Ia berkeringat dingin. Sosok itu masih di sana, menatap tanpa berkedip. Lalu dalam sekejap Amel lenyap, hanya kabut yang tersisa, tapi dari kejauhan terdengar suara kereta melintas dan jeritan panjang perempuan menembus malam, menggema hingga membuat anjing-anjing menggonggong serentak. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Warga desa mulai bercerita bahwa rel di pinggir desa kini angker. Beberapa orang yang melintas malam-malam mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di atas rel. Matanya bersinar merah, suaranya berbisik-bisik di telinga mereka. Anak-anak dilarang bermain ke sana, dan setiap malam pos ronda dibiarkan kosong. Tak ada yang berani berjaga lagi. Namun bagi 3 lelaki itu, rel bukan sekadar tempat berhantu. Itu adalah pengingat dosa mereka. Taufik yang biasanya cuek kini mulai kehilangan akal. Ia tidak mau keluar rumah, bahkan menutup semua cermin dan jendela. Tapi ketakutan itu tak berhenti di sana. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki berat mendekat ke rumahnya. Awalnya pelan lalu semakin keras, seperti rantai besi yang diseret di lantai. Srek, klang. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Taufik menahan napas, tubuhnya menggigil di balik pintu kamar. Lalu terdengar ketukan pelan tok tok tok. Ia menutup mulut, menahan teriakan. Tak ada suara lain selama beberapa detik, hingga tiba-tiba pintu kamar bergetar keras, seperti ada yang menabraknya dari luar. "Taufik." Suara itu lirih, penuh dendam, tapi jelas suara perempuan. Ia tahu betul suara itu. Amel Taufik tak tahan lagi. Ia meraih pisau dapur di dekat tempat tidur dan membanting pintu terbuka. Kosong, tak ada siapapun di luar. Tapi di lantai dekat ambang pintu, terlihat bekas jejak kaki kecil berdarah, basah, menuju ke arah jendela. Dari balik tirai, ia melihat bayangan perempuan melintas di luar, perlahan menuju rel. Ia tahu Amel memanggilnya. Sementara itu, Bagas punya rencana lain. Ia memutuskan meninggalkan desa. Malam setelah pemakaman Joko, ia mengemasi barang, menyalakan motornya, dan bergegas pergi tanpa berpamitan. Ia berpikir, kalau ia menjauh, arwah itu tidak akan bisa mengikutinya. Namun saat motor melaju di jalan utama, udara malam terasa makin berat. Kabut turun tebal, membuat pandangannya kabur. Ia menatap ke depan, berusaha fokus pada lampu jalan yang redup. Tapi sesuatu terasa aneh. Jalan yang ia lewati tak kunjung berubah. Sawah di kanan dan kiri tampak sama. Ia terus memacu motornya. Namun setelah beberapa menit, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya beku. Di depannya, tampak palang rel yang menutup. Enggak mungkin, desisnya. Ia yakin sudah melewati jalur itu. Ia memutar arah, mengambil jalan lain. Tapi kemanapun ia pergi, ujungnya selalu kembali ke rel itu. Bagas berhenti, menatap rel yang terbentang di bawah cahaya bulan. Kabut menebal, udara semakin dingin, dan suara rantai terdengar jelas dari arah rel. Ia menelan ludah, mematikan mesin motor, dan mendengarkan srek-srek celang-celang dari kabut. Perlahan muncul sosok Amel. Rambutnya basah, matanya merah menyala, dan dari kakinya tergantung rantai panjang yang diseret di tanah. Wajahnya rusak sebagian, kulitnya mengelupas seperti terbakar besi panas. Ia berjalan pelan ke arah Bagas.
Tanpa bersuara, Bagas berteriak histeris, menyalakan motor lagi, memutar gas sekuat tenaga. Tapi mesinnya mati. Sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Motor itu tak mau hidup. Ia panik, menendang pedal, tapi rantai yang diseret Amel kini sudah menyentuh tanah di dekat kakinya. Suara logamnya menusuk telinga. Aku sudah bilang, Bagas. Suara itu lirih namun jelas, bergema di kepalanya. Kalian gak akan kemana-mana. Bagas menatap ke depan dengan mata melebar, keringat dingin membasahi wajahnya. Amel kini hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya tampak lebih jelas, separuh rusak, separuh utuh, dan di matanya berkaca api merah yang menyala seperti bara neraka. Ia menjerit melempar motor dan berlari ke arah berlawanan. Tapi langkah kakinya tersandung, jatuh ke tanah. Saat ia menoleh, sosok Amel sudah tidak ada. Hanya rantai berkarat di tanah, berputar pelan seolah baru dijatuhkan seseorang. Bagas berlari sekuat tenaga hingga sampai ke rumah. Pintu langsung dikunci rapat. Ia terduduk di lantai, napas tersengal. Di tangannya masih ada bekas darah di ujung jarinya. Entah dari mana asalnya, malam itu ia tak berani tidur. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap jendela yang berembun. Setiap kali ia mulai mengantuk, bayangan Amel muncul di kaca itu, memandangnya dengan mata menyala. Keesokan harinya, warga desa semakin takut. Tak ada lagi yang berani lewat rel, bahkan di siang hari. Seorang petani bercerita bahwa ia melihat perempuan berjalan di tengah rel saat fajar. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari matanya keluar cahaya merah. Lalu lenyap begitu saja ketika kereta lewat. Sejak hari itu, rel di pinggir desa seperti punya hidup sendiri. Setiap kali kereta melintas, terdengar suara tangisan perempuan dari kejauhan dan aroma melati memenuhi udara. Bagas, Rian, dan Taufik tahu betul siapa yang menangis itu. Dan jauh di dalam hati mereka, mereka sadar satu hal yang tak bisa mereka ubah lagi. Amel belum selesai menagih balasannya. Malam mulai turun kembali. Angin membawa kabut ke seluruh desa. Dari kejauhan suara rantai terdengar lagi. Pelan tapi pasti, serek-serek, celang-celang. Suara itu terus mendekat ke arah rumah mereka, satu persatu. Dan dari kegelapan di dekat rel, 2 mata merah menyala menatap tajam, menunggu giliran berikutnya. Dari kegelapan di dekat rel, 2 mata merah menyala menatap tajam, menunggu giliran berikutnya. Dan malam itu, giliran berikutnya pun datang. Kabut belum juga terangkat dari desa kecil itu ketika pagi menjelang. Warga kini hidup dalam ketakutan yang tidak terucap. Mereka bicara pelan, berbisik seolah takut sesuatu mendengar. Tak ada lagi yang berani mendekati rel setelah matahari terbenam. Bahkan anak-anak pun kini tak bermain di jalan. Orang-orang tua menutup jendela lebih awal, dan ayam pun seolah berkokok dengan nada resah. Di tengah suasana itu, Ibu Amel duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Wajahnya tirus, matanya sembab. Sudah berhari-hari ia tak tidur dengan tenang sejak kematian putri tunggalnya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di halaman, suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah, dan terkadang suara lembut memanggil dari luar jendela. "Bu, aku pulang." Ia tahu suara itu, ia mengenal getaran rindu di dalamnya. Tapi saat ia membuka pintu, halaman selalu kosong, hanya tersisa embun di daun pisang dan aroma sayur mayur. Seperti pagi-pagi saat Amel masih hidup, hari itu saat ia menyapu lantai ruang tamu, sapunya mengenai sesuatu di bawah meja. Ia menunduk, mengambilnya, dan terkejut, sebuah gelang perak kecil dengan gantungan berbentuk bunga. Gelang itu milik Amel. Ia yakin, karena sendiri yang membelikan di pasar beberapa bulan lalu, gelang yang selalu dipakai putrinya kemanapun pergi. Bahkan saat hari kematiannya, Ibu Amel menatap gelang itu lama, tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa gelang ini ada di rumahnya, padahal polisi tak menemukannya di tempat kejadian? Dengan hati-hati, ia membungkus gelang itu dalam kain putih dan pergi ke kantor polisi desa. "Pak, saya tahu siapa yang membunuh anak saya," katanya dengan suara bergetar. "Gelang ini ditemukan di rumah Bagas. Saya yakin ini milik Amel." Polisi menatapnya ragu, lalu memeriksa laporan. Mereka mendatangi rumah Bagas sore itu juga. Tapi ketika sampai di sana,
Gelang itu sudah tidak ada. Bagas bersumpah tak tahu apa-apa. Polisi tak menemukan bukti, dan Ibu Amel hanya bisa pulang dengan hati hancur, merasa seperti bicara pada tembok. Namun malamnya ketika polisi itu menulis laporan di ruangannya, ia mencium bau melati samar dari laci tempat gelang tadi disimpan. Saat membuka laci itu, gelang perak itu ada di sana kembali, berlumuran darah segar. Sementara itu, di sisi lain desa, Rian mulai kehilangan kendali. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya berantakan. Ia tak lagi bekerja, hanya duduk di pos ronda yang kini kosong. Di tempat itu, ia merasakan beban yang tak bisa dijelaskan. Rasa bersalah yang menekan dada, bercampur ketakutan yang semakin nyata. Malam itu, ia menyalakan rokok mencoba menenangkan diri. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma melati. Di meja kayu pos ronda, abu rokoknya menumpuk. Lalu tiba-tiba, api kecil muncul di ujung meja, seolah bara itu menyala sendiri. Apaan ini? Gumam Rian panik menepuk-nepuk meja. Tapi api itu tidak padam, justru semakin besar. Ia mundur, tapi dari nyala api itu muncul bentuk samar wajah Amel. Matanya merah, bibirnya tersenyum dengan luka menganga di pipi. "Rian." Suara itu bergema di kepalanya. "Kau pikir bisa bersembunyi dari dosamu?" Rian berteriak, mengambil ember berisi air dan menyiram api itu. Tapi air malah menguap, seperti dituangkan ke bara panas. Api justru membesar, menjalar ke dinding pos ronda yang tua dan kering. Ia berlari keluar, tapi angin malam seperti mengurungnya. Api menari di sekeliling, membentuk lingkaran. Nafas Rian tersengal, keringat bercucuran, tapi hawa panas menusuk kulitnya. Ia melihat Amel berdiri di tengah lingkaran api itu. Langkahnya pelan namun pasti, rantai di kakinya berdering, dan tiap langkahnya meninggalkan bekas bara di tanah. "Rian," suaranya serak namun jelas. "Aku hangus di rel besi itu, sekarang giliranmu." Rian menjerit, berlari menabrak dinding api, tapi tubuhnya seolah tertahan. Api menyambar cepat, membakar bajunya lalu kulitnya. Ia berteriak memohon ampun, tapi tak ada yang mendengar. Beberapa warga yang lewat hanya melihat kobaran api di pos ronda tua, tapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Saat api padam, yang tersisa hanyalah abu dan bau daging terbakar. Keesokan paginya warga desa menemukannya. Rian tewas di pos ronda, tubuhnya hangus hitam, tapi di wajahnya ada senyum aneh. Senyum damai atau mungkin ketakutan terakhir sebelum mati. Desa kembali geger. Dua kematian aneh dalam waktu berdekatan membuat semua orang gelisah. Tapi di antara kerumunan warga yang bergidik ngeri, Taufik berdiri diam, matanya sayu, bibirnya bergetar pelan. Ia tahu, giliran berikutnya hampir tiba. Sejak malam sebelumnya, Taufik tak berhenti melihat wajah Amel di setiap cermin rumahnya, di kamar mandi, di ruang tamu, bahkan di pantulan air sumur. Wajah itu selalu muncul dengan senyum perlahan, bibirnya bergerak tanpa suara. Kadang ia hanya berdiri diam di belakang pantulan dirinya. Malam itu ia menatap cermin besar di kamarnya. Lampu berkedip-kedip, wajahnya sendiri tampak asing, matanya merah karena kurang tidur. Ia berbisik, "Aku minta maaf, Nov, aku nggak bermaksud." Namun pantulan di cermin tidak menirunya. Bibir bayangan itu tersenyum lebar, dan dari mulutnya keluar darah segar yang mengalir menetes ke lantai kaca. Terlambat Taufik mundur, terjatuh ke lantai, berteriak histeris, tapi bayangan itu tidak hilang. Malah, tangan dari balik cermin keluar perlahan, berlumuran darah dan memegang bahunya. Taufik menjerit lagi, menendang-nendang, tapi tangan itu makin kuat mencengkeram. Ia mencoba kabur, tapi dimanapun ia menatap, cermin-cermin di rumahnya kini memperlihatkan hal yang sama. Amel, dengan mata merah, berjalan perlahan ke arahnya dari setiap pantulan. Ia menutup matanya, berteriak memohon ampun, lalu pingsan. Keesokan harinya, warga menemukannya duduk di lantai rumah dengan pandangan kosong. Ia hanya bergumam pelan, berulang-ulang. "Dia di cermin. Dia lihat aku, Amel, di cermin." Mereka menganggapnya gila. Taufik dibawa ke rumah sakit jiwa di kota, tapi bahkan di sana,
Setiap malam ia berteriak histeris, memukul-mukul kaca jendela, dan menyebut nama yang sama. Kini hanya Bagas yang tersisa. Tapi arwah Amel semakin kuat, ia bukan hanya muncul untuk menghantui. Kini ia menguasai tempat itu. Rel kereta yang dulu menjadi saksi pembunuhannya kini terasa hidup. Lampu-lampu di sekitar sana padam setiap kali malam tiba. Suara rantai terdengar dari dalam tanah. Kadang-kadang sebelum kereta lewat, penumpang melihat sosok perempuan berdiri di ujung rel dengan mata menyala merah, menatap mereka tanpa bergerak. Beberapa orang percaya rel itu dikutuk, tapi yang lain tahu, bukan relnya yang berhantu. Itu tempat di mana dosa dibayar dengan api dan darah. Dan di rumah Bagas yang kini sepi, suara rantai mulai terdengar lagi. Semakin keras, semakin dekat, srek, srek, klang, klang. Dari luar jendela, dua mata merah menatapnya tajam. Sekarang, giliranmu. Suara itu menggema di kepala Bagas, menggulung seperti gema dari dunia lain. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdetak secepat deru kereta yang melintas di kejauhan. Dari luar jendela kamarnya, terdengar bunyi rantai diseret pelan, srek, srek, klang, klang. Suara yang terus menghantui tidurnya selama 3 malam berturut-turut. Bagas menatap jendela, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Namun di balik tirai tipis, bayangan samar terlihat bergerak. Dua mata merah menyala menatapnya dari luar. Tanpa kedip, ia menjerit dan mundur, menabrak kursi. Kursi itu terjatuh, namun suara rantai tak berhenti, justru semakin keras seolah mendekat. Dalam kepanikan, Bagas berlari keluar rumah. Ia tak sempat mengenakan sandal. Tanah dingin dan lembab menusuk telapak kakinya. Malam itu gelap tanpa bulan, dan kabut tipis menggantung rendah di atas desa. Angin membawa aroma melati busuk, campur bau darah yang membuat perutnya mual. "Jangan ganggu aku, Amel," teriaknya keras, namun suaranya hanya memantul ke arah pepohonan. "Aku minta ampun. Aku cuma ikut-ikutan waktu itu." Aku nggak mau. Langkahnya terhenti di ujung jalan desa, tepat di depan pos ronda yang kini hangus dan hitam karena terbakar, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambut itu menutupi sebagian wajahnya, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian yang dulu Amel pakai ke pasar. Rok panjang dengan blus lusuh bermotif bunga. Tapi kini semuanya berlumuran darah. Menetes pelan ke tanah, Bagas terpaku, napasnya tercekat. Ia mundur 1 langkah, namun tanah di bawahnya bergetar. Dari arah rel, suara besi berderak pelan, disusul bunyi siulan panjang. Tiut. Fluid kereta malam yang seharusnya belum lewat jam segini. Tidak, Bagas bergumam sambil menutup telinga. Kereta itu cuma halusinasi, cuma bayangan. Namun Amel mulai melangkah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong namun penuh api. Ia tidak bicara, hanya memandangi Bagas dengan pandangan yang menusuk jauh ke jantungnya. "Ampun, Amelji, ampunin aku." Suara Bagas gemetar, matanya mulai basah. "Aku salah. Aku nggak tahu bakal kayak gini jadinya." Tapi Amel tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya kaku, pucat dan berlumuran darah. Lalu dengan gerakan lambat namun tegas, ia menunjuk ke arah rel. Bagas membeku. Seluruh tubuhnya seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba menahan diri, namun kakinya melangkah sendiri, seolah ada kekuatan yang menyeretnya. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar, tapi tak ada. Jalan desa terasa berubah panjang dan gelap, seolah memaksanya menuju satu arah. Rel tempat ia membuang jasad Amel malam itu. Setiap langkah semakin berat, seperti menapak di tanah berlumpur darah. Di kejauhan, terlihat rel berkilat samar diterpa cahaya bulan yang mulai muncul. Uap putih naik perlahan dari sela-sela besi, dan Bagas bisa mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Ritmis, pelan tapi tak pernah berhenti. Srek, srek, klang, klang. Ia menoleh. Amel mengikuti dari kejauhan, tapi yang membuatnya makin ngeri adalah bayangan di belakang Amel. 3 sosok samar. Wajah mereka hangus dan rusak. Rian, Joko, dan Taufik. Mereka berjalan tertatih-tatih, mata kosong, seperti boneka mati yang dikendalikan oleh dosa. "Tidak, jangan ikut aku. Aku nggak mau mati," teriak Bagas. Ia berlari sekuat tenaga, namun suara langkah itu makin cepat, makin keras. Saat tiba di dekat rel, kabut makin tebal. Bagas menatap sekeliling, terengah lalu berlutut. Ia menangis, menepuk-nepuk tanah. Suaranya pecah. "Aku minta maaf, Amel. Aku sumpah, aku nyesel. Aku nggak mau waktu mereka aku cuma takut."
Aku nggak tega tapi mereka maksa. Amel tolong, aku nggak mau mati kayak mereka. Tak ada jawaban, angin berhenti. Malam terasa sunyi. Hanya ada detak jantungnya yang menggema di dada. Lalu dari balik kabut Amel muncul lagi. Kali ini wajahnya terlihat utuh. Tak ada luka. Tak ada darah. Bahkan matanya tidak lagi merah. Ia tampak seperti Amel yang dulu. Gadis manis dengan senyum lembut yang sering menjual sayur di pasar, Nov. Iyo, Bagas memandang tak percaya, kau kembali? Amel mendekat, senyumnya tipis, hampir seperti pengampunan. Ia berhenti hanya beberapa langkah darinya, lalu perlahan ia meraih tangan Bagas hangat begitu nyata untuk sesaat. Bagas berpikir mungkin semuanya akan berakhir, mungkin Amel datang untuk memaafkan. Air matanya menetes, namun ketika ia menatap mata gadis itu, mata itu berubah merah lagi. Senyum lembutnya bergeser menjadi senyum keji yang tak manusiawi. Kau pikir aku akan memaafkan? Bagas menjerit dan mencoba menarik tangannya. Tapi genggaman Amel begitu kuat, dari bawah tanah terdengar suara gemuruh, getaran rel yang mendekat, lampu sorot kereta menembus kabut, semakin terang, semakin cepat. Tidak, lepaskan aku. Amel, lepaskan aku. Namun Amel hanya menunjuk ke rel dengan tangan satunya, dan tiba-tiba tubuh Bagas seolah tersedot, ia terhempas ke depan, jatuh tepat di atas besi rel. Kakinya tak bisa digerakkan, seolah rantai tak terlihat mengikatnya di sana. Suara kereta semakin keras, peluit panjang meraung di udara. Bagas menjerit, mencoba berguling, tapi tubuhnya kaku. Ia menoleh. Amel berdiri di samping rel, memandanginya dengan ekspresi kosong. Kau tahu rasanya diseret di sini, Bagas? Katanya perlahan, suaranya bergema seperti dari dua dunia. Sekarang, rasakan. Cahaya besar menyilaukan datang bersamaan dengan suara besi berderak dan teriakan melengking. Seketika kereta melintas dengan kecepatan tinggi. Tubuh Bagas terseret, suaranya terhenti dalam dentuman logam dan jeritan baja. Beberapa detik kemudian hanya diam yang tersisa. Asap putih kereta mengambang di udara, meninggalkan bau besi dan darah yang menyengat. Di tepi rel, Amel berdiri menatap serpihan pakaian yang terbakar dan darah yang mengering di besi. Wajahnya tenang, perlahan ia menunduk, lalu menghilang bersama kabut yang berputar di sekelilingnya. Keesokan paginya, warga menemukan potongan tubuh Bagas di rel, sama seperti Amel dulu ditemukan. Polisi menulis laporan dengan kalimat yang sama. Kecelakaan kereta api dini hari. Tapi warga tahu, itu bukan kecelakaan. Itu keadilan dari dunia yang lain. Malam berikutnya, rel itu sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki, hanya angin lembut yang berhembus membawa aroma melati. Ibu Amel, yang sering menyalakan lilin di dekat makam putrinya, bermimpi melihat Amel tersenyum dari kejauhan. Mengenakan pakaian bersih, wajahnya bersinar. Sudah Bu, aku pulang. Dan sejak malam itu, rel kematian di desa itu tak pernah lagi diganggu. Tak ada suara rantai, tak ada mata merah, hanya sunyi. Tapi kadang, bila kereta lewat tepat pukul 2 dini hari, masinis bersumpah masih melihat sosok perempuan berdiri di pinggir rel, tersenyum, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Dendamnya sudah lunas, tapi kisahnya belum benar-benar berakhir. Suara kereta terakhir malam itu baru saja mereda ketika kabut perlahan turun, membungkus desa kecil di pinggir sawah itu dalam balutan dingin dan sunyi. Di kejauhan, lampu-lampu rumah satu persatu padam, menyisakan hanya suara jangkrik yang bersahutan dan desir angin yang mengelus daun bambu di tepi jalan. Namun di antara kesunyian itu sesekali terdengar sesuatu, suara yang sudah lama dikenal warga, suara mesin motor tua yang berderu pelan, disusul bunyi roda gerobak kecil yang berderit di jalan tanah. Tidak banyak yang berani memastikannya, tapi semua orang tahu, itulah suara milik Amel. Sudah berbulan-bulan sejak tragedi di rel kereta itu berakhir. Setelah kematian Bagas, suasana desa kembali tampak damai di permukaan. Tak ada lagi teriakan di malam hari. Tak ada lagi kematian misterius, dan pos ronda yang dulu menjadi sumber ketakutan kini hanya menyisakan rangka kayu gosong serta bau arang yang samar. Namun di balik kedamaian semu itu, rasa was-was tetap tinggal di dada setiap orang yang pernah mendengar kisahnya. Bagi warga, rel itu kini bukan sekadar jalur besi tempat kereta melintas, melainkan batas tipis antara dunia hidup dan dunia mati. Mereka menyebutnya rel arwah. Tidak ada yang berani melintasinya saat malam. Bahkan anak-anak yang dulu biasa bermain di sekitar sana kini tak lagi berani mendekat setelah matahari tenggelam. Setiap malam Jumat, sekitar pukul 2 dini hari, beberapa orang yang masih terjaga, entah penjaga sawah atau orang yang kebetulan pulang dari pasar malam,
mengaku melihat hal yang sama. Seorang perempuan muda, mengenakan pakaian lusuh bermotif bunga, berjalan perlahan di tepi rel sambil menenteng keranjang anyaman penuh sayur mayur. Langkahnya tenang, namun wajahnya tampak sedih, seperti seseorang yang masih mencari sesuatu yang hilang. Kadang ia berhenti sejenak di depan pos ronda yang telah hangus, menatap kosong ke arah bekas tempat Bagas dan teman-temannya dulu tertawa. Angin malam akan berembus lembut, membawa aroma melati bercampur tanah basah. Lalu perempuan itu perlahan menoleh, dan sebelum siapapun sempat memanggil, tubuhnya menghilang di telan kabut, menyisakan hanya bunyi rantai sepeda yang bergesekan halus. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Amel tidak pergi. Ia masih di sini, bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga. Menjaga agar tidak ada lagi yang bernasib seperti dirinya, agar tak ada lagi kejahatan yang tersembunyi di balik gelap malam. Beberapa kali, orang tua yang masih suka ronda di malam Jumat mengatakan mereka mendengar suara lembut memanggil, "Sudah malam, pulanglah." Suara itu datang dari arah rel, kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti desiran angin. Tetapi anehnya, setiap kali mereka menurut dan kembali ke rumah, tidak pernah ada hal buruk yang terjadi malam itu. Sebaliknya, bagi mereka yang nekat tetap di luar, sering muncul gangguan, suara langkah tanpa wujud, bisikan lembut di telinga, atau bayangan putih yang melintas cepat di ujung jalan. Ibu Amel kini tinggal sendirian di rumah tua mereka. Setelah suaminya jatuh sakit dan meninggal beberapa minggu setelah kejadian itu, setiap malam Jumat ia selalu menyalakan lampu minyak di jendela, menghadap ke arah rel, sambil berdoa lirih. Kadang, saat angin berhembus lembut, lampu minyak itu bergoyang pelan, dan di kaca jendela terlihat pantulan samar. Seorang gadis muda tersenyum, mengenakan baju yang sama seperti yang terakhir kali dipakai Amel ketika berangkat ke pasar. Ibu Amel tidak pernah takut. Ia justru tersenyum, menatap pantulan itu sambil berbisik, "Kalau kau memang masih di situ, nak, jaga kampung ini, ya. Jangan biarkan lagi ada yang sejahat mereka." Dan entah mengapa, setelah ia berdoa, rumahnya selalu terasa hangat. Tidak pernah ada gangguan apapun. Beberapa warga yang bekerja di pasar juga bersumpah pernah mengalami kejadian aneh. Suatu pagi buta sebelum subuh, salah satu pedagang sayur melihat seorang perempuan berdiri di dekat gerbang pasar, memegang keranjang sayur penuh kangkung, bayam dan cabai merah. Ia sempat menyapa, tapi perempuan itu hanya tersenyum samar, lalu berjalan ke arah rel. Saat ia berusaha mengejar, perempuan itu lenyap di tengah kabut. Sejak saat itu, setiap pedagang baru yang ingin berjualan di pasar selalu menaruh seikat melati di pojok lapak mereka, sebagai penghormatan untuk Amel, si kembang desa yang mati dengan mengenaskan, tapi tetap menjaga pasar dan desanya dari kejadian buruk. Namun, bagi mereka yang lebih peka, yang bisa merasakan perubahan halus di udara malam, ada kesan lain yang lebih dalam. Kadang, di antara desiran angin, terdengar sayup-sayup suara tangisan perempuan. Bukan tangisan marah atau menakutkan, melainkan tangisan pilu, seolah seseorang masih merindukan rumahnya, orang tuanya, dan kehidupan sederhana yang pernah dimilikinya. Dia belum benar-benar pergi, kata seorang kakek tua penjaga rel yang sudah bekerja di sana lebih dari 30 tahun. Arwah yang mati dalam ketidakadilan tidak akan tenang sebelum dia benar-benar dimaafkan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Kakek itu bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama, ia melihat Amel berdiri di tengah rel, menatap jauh ke arah langit. Saat ia mencoba mendekat, Amel menatapnya dan tersenyum, lalu perlahan lenyap bersama hembusan angin yang membawa aroma sayur segar. Seperti pagi-pagi dulu ketika ia masih hidup, seiring berjalannya waktu, kisah tentang arwah Amel menjadi semacam legenda di desa itu. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang gadis baik yang dibunuh secara kejam. Namun kembali untuk melindungi kampungnya, mereka tidak menyebutnya hantu, tapi penjaga rel, dan setiap kali kereta lewat tengah malam, semua orang akan menundukkan kepala sejenak, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Sementara itu, di tepi rel yang sepi, di bawah pohon beringin tua yang kini tumbuh rindang, terlihat bunga melati yang selalu bermekaran lebih dulu dari tempat lain. Tidak ada yang menanamnya, tapi bunga itu selalu ada, harum dan putih bersih pada malam tertentu, terutama menjelang subuh. Jika seseorang berjalan cukup dekat ke rel itu, mereka mungkin akan melihat sosok perempuan muda duduk di sana,
Memandangi langit dengan keranjang sayur di pangkuannya, ia terlihat damai, namun matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Ketika suara kereta pertama pagi hari mulai terdengar dari kejauhan, perempuan itu perlahan berdiri, menatap arah datangnya kereta, lalu menunduk dengan lembut, seperti mengucapkan selamat jalan kepada para penumpang yang lewat. Setelah itu tubuhnya akan memudar, menghilang bersama kabut tipis yang terangkat oleh cahaya matahari pertama. Dan begitulah legenda Amel, arwah di tepi rel, terus hidup di antara hembusan angin pagi dan bisikan malam. Ia tidak lagi menuntut balas, hanya menunggu, entah menunggu waktunya untuk benar-benar tenang, atau menunggu seseorang yang bisa membawanya pulang. Sampai hari itu tiba, suara sepeda motor tua dan derit gerobak kecil akan terus terdengar di dini hari, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan sekalipun bisa berubah menjadi bayang-bayang abadi ketika dunia menolak memberi keadilan. Di tepi rel yang sunyi itu, Amel masih ada, bukan sebagai kutukan tapi sebagai peringatan bahwa dosa manusia mungkin bisa disembunyikan, tapi arwah yang terluka tidak akan pernah benar-benar hilang.